wabarakatuh. Hello everyone, my name is Azia Sabia Sugandi. Here I will explain how to be a good public speaker. Saya mempunyai 10 tips menjadi public speaker yang baik. Yang pertama, kita akan melakukan eye contact. Di dalam eye contact, saat kita memasuki ruangan atau panggung, kita harus mempersiapkan badan kita itu harus tegap dan menghadap ke depan atau menghadap ke seluruh audiens. Badan kita tidak boleh serong kanan ataupun serong kiri. Kita harus tegap dan menghadap ke seluruh audiens. Ya, baik. Di dalam panggung sendiri atau saat kita di panggung, kita juga harus melakukan eye contact. Saat melakukan eye contact, saat kita memasuki ruangan dan kita berada di panggung, sebagai pembicara, kita harus menatap audiens kita. Hal ini pun berlaku apabila audiens kita berjumlah kurang dari 40 atau 50 orang. Kita harus menatap audiens kita. Sedangkan jika jumlah audiens kita itu terlalu banyak atau berjumlah ribuan atau ratusan orang, kita bisa menggunakan eye contact itu dengan menggunakan kamera. Yang kedua ada animation atau gerakan. Dimana dalam animation sendiri kita itu harus relax, senang. Kita juga harus ekspresif. Kita tidak boleh melakukan gerakan-gerakan yang terlalu kaku. Kita juga tidak boleh terlalu lebay dalam melakukan gerakan-gerakan. Jangan melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu atau tidak penting. Terus juga ada ekspresif. Kita harus tersenyum. Di saat kita harus tersenyum, kita harus tersenyum. Di saat kita harus tertawa, kita harus tertawa. Dan kalau semisal kita memang membicarakan hal-hal yang sedih, kita pun harus ya berekspresif. Ya harus semestinya gitu. Baik, yang ketiga ada proyeksi. Kebanyakan orang tidak berbicara dengan volume yang cukup saat memberikan presentasi. Jaga volume atau ucapan Anda cukup keras agar mudah didengar di seluruh ruangan, tetapi tanpa berteriak atau mengejan. Bernafas dari diafragma akan membantu Anda mencapai hal tanpa menjadi sesak. Volume tambahan dapat digunakan untuk menekankan dan mendapatkan dampak emosional. Yang keempat ada variation of tone. Variation of tone sendiri adalah variasi suara. Di dalam variasi of tone sendiri, saat kita menyampaikan berita yang baik, maka variasi suara yang harus kita keluarkan juga harus sesuai dengan berita tersebut. Apabila kita menyampaikan berita yang buruk, maka variasi suara yang kita sampaikan juga atau kita keluarkan itu harus sesuai. Jadi apabila kita menyampaikan berita buruk itu, kita harus seenggaknya kita merendahkan suara kita agar tidak terlihat keras atau bagaimana gitu. Terus saat kita menyampaikan berita yang gembira juga, kita juga harus bersemangat dan bergembira. Yang kelima ada pitch. Pitch sendiri adalah kontrol nada untuk memastikan suara Anda tidak melengking atau sengau. Menaikkan atau menurunkan nada suara dapat mengubah suasana emosional presentasi. Yang keenam ada clarity. Clarity bermakna kejelasan. Maksudnya itu pembicara harus menyampaikan pesannya secara jelas sehingga tercapailah suatu tujuan komunikasi. Dengan sampainya pesan kepada audiens, tanpa kejelasan pesan dari pembicara, tentu audiens akan merasa kesulitan menangkap dengan baik dan gagallah proses komunikasi. Baik, yang ketujuh ada confidence atau kepercayaan diri. Percaya diri. Yang pertama, sebagai pembicara, kita harus percaya diri bahwa kita mampu melakukan. Maka dengan begitu, semangat atau motivasi akan selalu membara. Namun ketika rasa gugup atau demam panggung datang atau muncul, maka kita harus dapat mengatasinya.
Misalnya dengan menarik nafas agar tubuh Anda tetap tenang dan napas berhembus secara teratur. Jika Anda sudah mendapat atau mengatasi masalah Anda, yang akan pertama muncul, maka Anda akan bisa mengatasi masalah tersebut dan masalah lainnya. Baik, yang ke-8 ada smile atau senyum. Saat kita menjadi pembicara, jangan pernah kita melupakan senyum. Jika kita ingin audiens kita tersenyum, kita sebagai pembicara sendiri harus terlebih dahulu tersenyum, agar mereka juga memancarkan senyuman itu kepada kita. Saat ekspresi audiens tersenyum, itu juga menandakan atau mencerminkan suatu respon kepada pembicara. Baik, yang ke-9 ada pacing atau jaga kecepatan. Di mana pacing itu yaitu planning yang lebih matang. Kita sebagai pembicara harus menjaga alokasi waktu sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. 2 hal yang harus diperhatikan dalam pacing sendiri yaitu yang pertama ada planning yang lebih matang dan yang kedua ada take off tone. Baik, yang ke-10 atau yang terakhir itu ada authority. Authority sendiri adalah suatu sikap kita sebagai pembicara, yaitu kita harus respect kepada siapapun audiens kita. Contohnya itu jika saat audiens kita tidak ingin mengangkat tangan saat kita memberikan instruksi, kita bisa mendekati audiens tersebut dan memintanya untuk mengangkat tangan mereka. Kita pun sebagai pembicara, kita juga harus respect dan peduli kepada diri kita sendiri. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.